Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Aman Firmansyah di Kadongkelan News. Pada kesempatan hari ini saya akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam membawakan berita praktik perkuliahan yang terjadi pada 11 November 2025. KPI 5C semester 5 Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berikut adalah berita selengkapnya. Kegiatan diawali dengan penampilan praktik dari kelompok 8. Dalam sesi ini, mahasiswa mencoba menyajikan berita secara langsung, layaknya seorang reporter profesional. Kelompok 8 mengusung dua isu besar yang menjadi sorotan publik, yaitu kasus pengeroyokan seseorang mahasiswa di area masjid, peristiwa yang menimbulkan keprihatinan terkait keamanan lingkungan kampus dan ruang ibadah, serta berita mengenai ledakan di SMA 72 Jakarta yang menimbulkan kepanikan dan menyisakan pertanyaan besar mengenai penyebab serta keamanan fasilitas pendidikan. Dalam praktiknya, mereka tampil dengan format live report, menyampaikan kronologi kejadian, kondisi terkini, dan respon masyarakat dengan nuansa berita yang mengedepankan akurasi serta ketenangan dalam membawakan informasi. Berita ini menjadi bentuk simulasi lapangan agar mahasiswa terbiasa berada dalam situasi pemberitaan yang cepat dan sensitif. Tim Inavis dan Puslap 4 Mabes Polri kini tengah melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengidentifikasikan jenis bahan peledak yang digunakan. Petugas juga memeriksa rekaman CCTV sekolah dan lingkungan sekitar untuk mencari pelaku yang diduga meninggalkan tas berisi bahan peledak tersebut. Hingga siang ini, kondisi di lokasi kejadian sudah mulai kondusif, namun penjagaan masih dilakukan secara ketat oleh aparat keamanan. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan foto atau video yang belum terverifikasi demi menghindari kepanikan dan penyebaran hoaks. Pemirsa, peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua akan pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, sekolah sebagai tempat Setelah sesi praktik, kegiatan berlanjut dengan presentasi dari kelompok 7. Pada kesempatan ini, mereka memaparkan materi yang diambil dari PowerPoint bertema Kondisi Jurnalisme Dunia dan Peran Jurnalisme Investigasi dalam Memperkuat Demokrasi di Era Digital. Dalam pemaparannya, kelompok 7 menjelaskan sejumlah poin penting, di antaranya bagaimana perkembangan jurnalisme setelah era reformasi, tantangan media dalam menghadapi misinformasi dan tekanan algoritma, hingga pentingnya peran jurnalisme sebagai watchdog atau pengawas kekuasaan demi menjaga transparansi publik. Kelompok 7 juga menyoroti fenomena global seperti kolaborasi investigasi lintas negara, contohnya adalah Panama Papers, serta kondisi jurnalisme digital yang kini menuntut profesionalisme lebih tinggi, termasuk kemampuan verifikasi data dan etika peliputan yang kuat. Sebagai penutup perkuliahan hari itu, dosen pengampu Dr. Edi Kusuma, Esikom MSI, memberikan penjelasan lanjutan terkait materi jurnalisme investigasi. Beliau menegaskan bahwa investigasi bukan sekedar mencari isu sensasional, tetapi merupakan proses sistematis
untuk mengungkap fakta yang sengaja disembunyikan dengan metode yang terukur, verifikasi ketat, serta keberpihakan pada kepentingan publik. Pak Adi juga menyampaikan tugas besar yang akan dilaksanakan mahasiswa. Yang pertama, membuat proposal jurnalisme investigasi. Yang kedua, dilanjutkan dengan praktik investigasi lapangan. Yang ketiga, dan menghasilkan film dokumenter investigasi berdurasi minimal 30 menit sesuai ketentuan mata kuliah. Tugas ini akan dikerjakan secara bertahap mulai pertemuan 11 hingga mendekati UAS. Dengan setiap kelompok diwajibkan berpartisipasi aktif mulai dari riset, pengumpulan data, hingga proses produksi. Demikian rangkaian kegiatan perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada 11 November 2025. Melalui praktik reportase dan pembalaman materi investigatif, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran krusial jurnalisme sebagai pilar demokrasi dalam mengungkap kebenaran. Saya Aman Firmansyah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.